Mahrum? Ya. HP. Untuk mengawali pelajaran, mari kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Mulai. Doa selesai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Nur Aisyah. Ada yang pusing atau enggak? Ya, alhamdulillah enggak berarti ya semua ya. Bisa kita lanjutkan untuk melegakan keadaan atau biar kita lebih fresh. Mari kita melakukan yel-yel dulu. Yel-yel SMK kita. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. SMK? Bisa. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Pada hari ini kita akan mempelajari menggali rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Tapi sebelum itu kita akan belajar dulu Pancasila sebagai dasar negara. Ada yang tahu pengertiannya apa? Kita kembali ya, Mbak siapa nih? Mbak Anita ya, Mbak Anita. Apa Mbak Anita? Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila dijadikan landasan hukum dasar dan seluruh perundang-undangan yang ada, tak berlaku mengikat dan memaksa. Ada lagi yang tahu kalau Pancasila itu dijadikan ideologi? Ada yang tahu siapa? Ya, Mbak siapa nih? Mbak Rika, ya Mbak Rika. Pancasila ideologi artinya Pancasila dijadikan prinsip, pegangan, juga ciri bangsa Indonesia dalam menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Berarti kalian sudah bisa mengingat, kita satu frekuensi, kita akan berbicara Pancasila sebagai dasar negara ya. Kalian bisa memasukkan pendapat kalian tadi ke link tersebut jawabannya, biar Pak Guru nanti bisa melihat. Melanjutkan ke materi, kita ada asesmen atau penilaian. Di sini kita mempunyai nilai KKM atau KKPS mencapai nilai 75. Nah, terus ada diagnostik non kodektif, tadi sudah kalian kerjakan di awal. Terus nanti ada juga yang terakhir setelah kita pembelajaran yang namanya afektif atau sikap. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah penilaian konektif. Kalian nanti diharapkan bisa memahami sikap besar mereka yang bisa mendahulukan kepentingan negara dari kepentingan pribadi. Bisa juga kalian nanti menjalankan sila-sila yang ada dalam Pancasila secara benar, kompetensi atau capaian pembelajaran yang akan kita peroleh, yaitu kalian diharapkan bisa mengidentifikasi cara pandang para pendiri bangsa tentang rumusan isi Pancasila, termasuk di dalamnya pandangan para pendiri bangsa tentang hubungan antara agama dan negara terkait dengan rasa ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya di dalam piagam Jakarta. Tujuan pembelajarannya atau TP, kalian nanti diharapkan bisa memahami makna dan nilai-nilai Pancasila serta proses perumusannya sebagai dasar negara, ideologi dan pandangan hidup bangsa, serta mempraktekkan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan kalian. Mengenai materi menggali ide-ide para pendiri bangsa tentang dasar negara ini berawal, kalau kita berbicara sejarah, ini perjuangan bangsa Indonesia itu untuk keluar dari penjajahan itu melalui banyak fase, tidak mudah, berliku-liku. Dalam catatan sejarah disebut bahwa kekalahan Belanda atas Jepang dalam perang Asia
Asia Timur Raya. Itu menyebabkan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda dan menuju ke penjajahan Jepang. Jepang dapat menguasai Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1945. Penjajah Jepang datang ke Indonesia itu disambut dengan baik oleh bangsa Indonesia. Kenapa? Karena bangsa Jepang itu orangnya pandai, dia pandai Melayu. Dia menciptakan slogan-slogan yang membuat bangsa Indonesia itu terlena. Seperti slogannya di atas, Jepang pelindung Asia. Terus slogan yang kedua, Jepang cahaya Asia, menyinari Asia. Slogan yang ketiga, Jepang saudara tua Asia. Nah, slogan-slogan ini kan yang membuat tertarik bangsa Indonesia untuk mau bekerja sama. Belum begitu lama di Indonesia, sudah datang sekutu yang terdiri dari Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda. Nah, sekutu melakukan serangan balasan kepada Jepang. Sekutu berhasil menguasai sejumlah daerah yang berada di Indonesia. Nah, melihat kondisi semacam ini, Jepang di saat semakin terdesak pada kegiatan pembangunan The Java Borneo itu tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan rencana untuk membentuk Dokuritsu Jumbi Sosake. Jepang pun tadinya hanya janji-janji, akhirnya Jepang pun juga mewujudkan janji itu dengan membentuk BPUPK, yaitu pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. BPUPKI pertama kali dibentuk beranggotakan dari 62 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh Indonesia dan perwakilan Jepang. BPUPKI selama berdiri itu melaksanakan sidang 2 kali, yaitu pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 sampai yang kedua adalah 10 sampai dengan 11 Juli 1945. Pada sidang yang pertama ada beberapa tokoh yang vokal, di antaranya adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno, yaitu menyampaikan pidato tentang dasar negara. Ketiganya ini memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda tentang dasar negara, sebagaimana tercermin dalam pidato yang disampaikan ketika pada saat sidang BPUPKI. Sampai di sini ada yang mau tanya? Ya, Mas apa? Kak Mira, ya. Oh iya. Pertanyaan yang bagus dari Mbak Vera, apa dulu? Tepuk tangan. Memang sangat asik kalau kita bisa mengkaji lebih dalam lagi seperti apa pandangan dari para tokoh ini. Oleh karena itu, karena pertanyaan Mbak Vera ini, bisa Pak Guru bikin kalian untuk menggali secara kelompok. Kalian nanti berdiskusi ya. Kelompok saya bagi menjadi 6. Tapi sebelum itu nanti Pak Guru jelaskan dulu mekanismenya. Kelompok pertama dan kelompok 4 itu membahas tentang cara pandang Muhammad Yamin tentang bagaimana dasar negara itu. Terus yang kedua, kelompok 2 dan 5 itu juga membahas mengenai pandangan Supomo tentang dasar negara dan negara Indonesia, negara yang merdeka itu seperti apa. Terus yang ketiga, kelompok 3 dan 6 itu tentang cara pandang Soekarno tentang dasar negara. Sudah paham? Nanti kalian kaji di situ, kalian boleh nanti buka internet, boleh buka buku paket yang sudah Pak Guru share di kelas Tangko, atau boleh kalian nanti cari di perpus ya. Ya. Sekarang saatnya untuk menuju kelompok masing-masing dan kita bekerja dan berdiskusi. Mari silakan. Kelompoknya sudah sesuai ya. Saya bagikan PPD-nya. Silakan nanti dikerjakan di sini.
Walaupun nanti setelah jadi, setelah didiskusikan, nanti kalian upload di Google Classroom-nya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kita. Dalam sidang pertama BPUPKI, Supomo mendapat kesempatan berpidato. Pemikiran Supomo tentang negara integralistik yang dilatar belakangi untuk mencari jalan tengah antara konsep negara. Pasalnya, dalam sidang BPUPKI untuk menetapkan kerangka dasar negara, terjadi perdebatan di antara para tokoh pendiri Indonesia hingga terpolarisasi dalam beberapa buku. Oleh karena itu, pandangan Supomo tentang negara integralistik dapat diterima oleh anggota BPUPKI yang lain. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo pun menyampaikan rumusan dasar negaranya. Namun rumusan ini tidak disertai penyebutan dasar negara, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikian dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan, saya mewakili kelompok 3 ingin menanyakan apa negara-negara individualis, liberal, dan negara komunis. Oke. Yang pertama, individualisme berpendapat bahwa negara tidak boleh campur tangan dalam urusan pribadi, ekonomi, dan agama bagi warga negara. 2. Liberal, yaitu kebebasan individu untuk kemerdekaan pribadi, kebebasan tempat tinggal, hak menentang penindasan, hingga hak perlindungan pribadi secara hak milik. Yang ketiga, negara komunis adalah istilah politik yang digunakan untuk mendeskripsikan bentuk pemerintah suatu negara yang menganut sistem satu partai dan mendeklarasikan kesetiaan kepada komunis. Sama-sama. Ini tadi kelompok yang terakhir ya. Artinya kita sudah bisa saling mengerti atau mengetahui materi hari ini. Siapa yang mau mencoba untuk merangkum materi hari ini? Silakan. Saya, Pak. Oh ya, Mbak Rika ya? Ya. Silakan Mbak Rika. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini dalam sejarah perumusan dasar negara ternyata tidak mudah, banyak fase yang harus dihadapi. Terbukti untuk menyamakan cara pandang sehingga muncul 3 tokoh yang menyampaikan usulan sebagai dasar negara. Itu materi kita hari ini sudah kita capai dan sekarang kita tinggal refleksi. Cocok dengan seperti ini? Cocok ya? Sebelum kita mengakhiri, kalian isi kolom refleksi. Sudah selesai ya yang mengisi kolom refleksi? Ya. Terus kalau begitu sebelum Pak Guru tutup, materi yang akan kita pelajari untuk minggu depan yaitu pandangan para pendiri bangsa tentang hubungan antara agama dan negara terkait rasa ketuhanan yang dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam dalam Piagam Jakarta. Ada tugas untuk kalian, nanti tolong dikerjakan di Google Class juga. Nanti silahkan kerjakan, di situ ada 10 soal yang untuk mengukur kemampuan afektif kalian semua. Ya, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak, tolong kelas didampingkan. Balik ke seperti awal tadi. Pelajaran kita hari ini, kita selama ada tujuan di rumah kita masing-masing. Tolong dipimpin doa, kekuatan, silakan. Sikap sempurna. Berdoa mulai.